saya memotret jenis-jenis perlawanan rakyat melalui mekanisme perlawanan yang berbeda-beda, yang menggambarkan bahwa rakyat kita ini, bangsa kita, itu rakyat Indonesia yang militan, rakyat Indonesia yang punya harga diri yang tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Tidak bisa dilengguk-lengguk seperti orang di sekitar Jokowi. Ya Bung, salam Bung, salam dari channel kita. Ya salam lah, salam. Bung, ini hari kita membahas Jokowi lagi Bung. Dalam urusan dengan ijazahnya itu loh Bung. Bung, banyak jumlahnya orang-orang yang tadinya tidak mengerti sama sekali. Mungkin juga ada yang tidak tertarik untuk tahu apakah ijazah Jokowi itu barang yang ada. Lama-lama Bung, lama-lama makin berkembang keadaan, makin jelas. Orang tidak percaya. Orang tidak percaya Jokowi punya ijazah. Ya begitu Bung. Bolak-balik dia selalu ngomong, nomor satu saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah ini kepada mereka yang mencari-cari. Kayak gitu Bung. Dalilnya itu dalil hukum itu Bung. Itu bujuan lawyernya yang salah kiblat. Lawyer yang salah kiblat. Berani-beranian mengajarkan hal yang berlawanan dengan keterbukaan macam itu. Lawyernya mengatakan Bapak ini seorang penguasa, mantan penguasa, Bapak seorang yang memiliki kewibawaan, jangan mau ya Jokowi Bung yang nggak ngerti persoalan ya ikutlah begitu. Dan berikutnya hal yang kita ketahui sebagai kebohongan. Ya, Jokowi itu kan sumber kebohongan, Bung. Saya akan tunjukkan ijazah ini nanti hanya di depan hakim, di pengadilan. Omongannya tuh kayak gitu, Bung. Dan orang-orang percaya. Khususnya orang kiri kanannya itu, Bung, orang bayaran. Berapapun bayarannya Bung, saya tidak peduli berapa banyak mereka dibayar, tapi orang-orang itu orang rendahan, orang yang dibayar dengan serendah-rendahnya bayaran. Duitnya mungkin banyak, tapi perlakuannya sebagai manusia orang rendah. Jokowi bangga Bung. Jokowi bangga punya orang di kiri kanannya. Hidupnya mati-matian menyembunyikan ijazah itu. Tapi kita makin paham. Jokowi tidak punya ijazah. Gajah Mada boleh menutup mulut. Rektor boleh. Semau-maunya. Tapi kita tahu latar belakang si rektor, orang kayak begitu. Semuanya terbuka Bung. Dan alam semesta yang berbicara sekarang ini. Tempo hari kalau kita lihat sejarah, hanya seorang jurnalis, seorang diri namanya Bung Bambang Tri. Seorang diri dulu ngelawan Jokowi, membongkar latar belakang hidupnya, membongkar sekolahannya, bahkan membongkar siapa si Jokowi. Itu dulu seorang diri.
Belakangan muncul sepasang, bung. Belakangan tokoh-tokoh yang muncul itu orang-orang penting, orang-orang yang punya gelar akademik, peneliti-peneliti, yang bukan sekedar orang pandai. Mereka juga orang-orang yang menunjukkan hidup mesti konsisten, hidup mesti tegas, mesti kuat pada kebenaran, membela kebenaran. Berani bung mereka, berani bung. Jokowi gemetar menghadapi orang-orang yang ini, gemetar, karena itu dilakukan fitnah penuh kejahatan. Ya karena Jokowi nggak punya apa-apa bung. Jokowi itu sendiri dibandingkan dengan satu orang, Bung Bambang Tri. Dia dibanding dengan Bung Bambang Tri, belum tentu bung bahwa Bung Bambang kalah wibawa, bahwa Bung Bambang kalah kualitas kemanusiaannya, belum tentu. Mau dibanding dengan tokoh yang lain terlalu tinggi. beberapa tokoh beberapa tokoh lain terlalu tinggi untuk dibanding dengan Jokowi, karena Jokowi itu memang nggak punya apa-apa itu maksudnya dia memang datang dari orang melarat, datang dari keluarga miskin tidak masalah sebenarnya, tapi kalau dia juga miskin moralitas, dia juga miskin etika, miskin tata krama, miskin tradisi, miskin semuanya Jokowi, miskin semua sisi itu dia miskin. Mau dibanding dengan Bung Bambang Tri, kalah. Nah, dibanding tokoh-tokoh lain lebih kalah lagi. Nah sekarang Jokowi merasa fight, merasa melindungi anaknya bung, melindungi anaknya. Dan kalau di masyarakat terdengar suatu omongan politik yang menggambarkan rasa kecewa kepada presiden, Jokowi bertepuk tangan bung. Karena kalau presiden digambarkan kelemahannya lalu dituntut dimakzulkan, maka bagi dia anaknya akan jadi pengganti presiden. Tapi bung, warga masyarakat kita bukan orang-orang dungu. Kita mengerti ironi mengerikan itu. Kalau presiden mengalami sesuatu persoalan, entah karena kesehatan, entah karena apa, lalu tiba-tiba wakil presiden yang kayak gitu yang jadi presiden, emang kita rela bung gitu? Kagak rela bung. Ada banyak mekanisme, banyak kemarahan dalam masyarakat, banyak tuntutan, supaya anak si Jokowi itu jangan jadi wakil presiden dan jangan mengganti. Banyak tuntutan. Pun andai kata Prabowo nggak mau dengar suara rakyat, pun andai kata Prabowo tetap memuja Israel, dia akan memuja-muja Israel, menjamin kemerdekaan Israel, menjamin keamanan Israel. Ada videonya, dan dia jadi anggota apa itu namanya itu, BOP itu bung. BOP itu barang apa itu bung? Membayar. Prabowo tidak tanya pada parlemen keanggotaan Prabowo itu juga untuk kepentingan Prabowo. Ya dekat sama Trump, presiden jigrik kayak gitu. Itu sesembahannya Prabowo itu si jigrik itu bung, jangan salah. Kalau sesuatu terjadi pada Prabowo, rakyat kita udah tahu. Jangan
Jangan ada kemungkinan anak si Jokowi itu menjadi presiden. Semua orang, semua rakyat sudah berbicara macam gitu, Bung. Jadi sebenarnya perlawanan rakyat dengan aneka macam perlawanan. Satu di antaranya ini para perwira ini yang menuntut ke Polda. Jangan sampai Polda itu celemotan semau-maunya menersangkakan tokoh-tokoh yang menuntut ijazah simul. Dianggap keliru, dianggap tidak profesional, dianggap menyimpang, dianggap menerapkan pasal-pasal semaunya. Para purnawirawan, jenderal-jenderal turun tangan, Bung. Turun tangan, dilawan. Apakah itu artinya, Bung? Jenderal itu nampar wajah si Jokowi. Gak ada lain yang ditampar wajah si Jokowi. Ya kelihatannya polisi, tapi di balik polisi itu adalah orang bernama Jokowi. Ya begitu, Jokowi sangat ambisius dan menimbulkan kerusakan selama dia memerintah. Alam tidak akan memberi izin orang, anak kecil yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang tidak punya pengetahuan apa-apa menjadi pemimpin bangsa. Tidak, alam tidak akan mengizinkan. Alam tidak mengizinkan dunia politik, perlawanan rakyat bergerak serentak. Tidak akan mengizinkan. Ya begitu, Bung. Jokowi sekarang ini gelap gulita hidupnya. Gelap gulita, cemas, penuh dengan rasa yang tidak bisa dinikmati dengan baik. Sukar tidur, Bung. Sukar makan ngedoyan lah. Ngomongannya ya enggak. Ngomongannya udah enggak ada kiblatnya, Bung. Jokowi udah kehilangan kiblat hidup. Jokowi kehilangan jati dirinya. Ya kalau jati diri itu pernah ada, ya bukan apa-apa lagi. Anaknya menjadi lebih bukan apa-apa lagi. Semua mantunya bukan apa-apa. Bung, saya kira begitu. Saya memotret jenis-jenis perlawanan rakyat melalui mekanisme perlawanan yang berbeda-beda, yang menggambarkan bahwa rakyat kita ini, bangsa kita, itu rakyat Indonesia yang militan, rakyat Indonesia yang punya harga diri, yang tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Tidak bisa dilengguk-lengguk seperti orang di sekitar Jokowi. Bung, salam dari channel Anak Bangsa.